Nama saya Adi Antareksa, seperti apa yang mungkin Anda sudah tahu semuanya. Apa yang Pak Niko katakan betul, saya orang Indonesia. Saya lahir di Malang, sudah lama sekali. Terus saya pergi Amerika di tahun 76. Dan pada waktu itu saya lahir sebagai orang Muslim. Dan karena kedaulatan, karunia dan kasih Tuhan, saya diselamatkan sekitar tahun 1990 bersama-sama dengan istri saya. Istri saya juga pada waktu itu orang Kristen biasa saja. Jadi setelah itu di Amerika di bawah pimpinan Pastor John MacArthur yang sudah meninggal. Itu adalah satu-satunya gereja yang saya tahu. Dan dari situ saya belajar dan mengenal Kristus lebih mendalam. Tapi kami tahu karena kita tidak sempurna semuanya, ya kan? Kita masih terus menjalankan kekudusan. Pagi hari ini saya akan membawakan teks utamanya adalah Roma 6:19 dan Roma 14:17. Saya membawakan firman ini karena di gereja Grace itu ada sekitar 40 orang Indonesia. Dan kami mengadakan, dan saya yang memimpin, Grace Community Church Indonesian Fellowship Group, persekutuan orang Indonesia. Itu hanya sebulan sekali dan jumlahnya 40 orang Indonesia. Dalam waktu 1 tahun yang lalu kita memulai melakukan buku study dari Jerry Bridges, namanya The Pursuit of Holiness, pengejaran kekudusan. Dan itu memakan waktu kita sekitar 1 tahun, karena kita mengajarnya adalah melakukan studinya adalah 1 bulan, itu 1 bab, dan kemudian kita mengadakan juga tanya jawab, dan itu betul-betul memberkati kita semua. Dan sampai sekarang itu masih selalu mengingatkan saya bahwa keinginan saya untuk selalu menjalani dan kehidupan yang kudus. Salah satu kepahaman terbesar tentang kehidupan Kristen adalah anggapan bahwa kekudusan itu membuat hidup menjadi sempit, terbatas, berat, dan kadang karena pressure, ya, tekanan apa yang nyata dari Alkitab, kita kadang-kadang kehilangan sukacita kita di dalam kekudusan. Banyak orang berpikir bahwa jika orang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ia harus mengorbankan kebahagiaannya. Namun Alkitab mengajarkan sebaliknya. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi membebaskan kita dari kuasa dosa. Mengapa? Agar kita semuanya, setiap hari, setiap menit, dapat menikmati hidup yang benar di bawah pimpinan Tuhan, damai, sejahtera, dan penuh sukacita di dalam Dia. Di buku ini, Pursuit of Holiness, Jerry Bridges menegaskan bahwa kekudusan bukan hanya sekedar kewajiban kita semua, orang-orang yang percaya. Kekudusan adalah jalan menuju sukacita yang sejati. Semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin kita menikmati Tuhan. Dan semakin kita menikmati Tuhan, semakin kita rindu hidup kudus. Jadi pagi hari ini mari kita bersama-sama melihat 3 kebenaran yang penting. Yang pertama adalah
Kekudusan bertumbuh mulai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, yang kita bangun. Nomor 2, ketaatan membutuhkan iman ketika jalan Tuhan terasa sulit. Saya ulangi ya. Nomor 2, ketaatan membutuhkan iman ketika jalan yang Tuhan buka untuk kita terasa sulit. Nomor 3, kekudusan akan menghasilkan sukacita yang sejati. Itu bisa dengar tadi ya? Bisa dengar. Dan maaf sekali juga kalau saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ini kok Pak Adi Antariksa ini bahasa Indonesianya kaku. Ya, karena saya di Amerika sejak tahun 76, jadi banyak sekali kata-kata baru yang saya tidak mengerti. Seringkali saya ngobrol dengan adik-adik saya di sini melalui WhatsApp, lalu mereka mengatakan suatu kata, saya bilang, apaan itu sih? Apa artinya? Saya bilang, what does it mean? Terus mereka mengatakan, aduh mas, kamu ini sudah kejauhan, nggak ngerti gini-ginian semuanya. So, jadi ya, Oke, mari kita baca Roma 6:19 bersama-sama. Secara manusia, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan membawa kamu kepada pengudusan. Mari kita berdoa. Bapa kami, yang di surga, saya sangat bersyukur Bapak bahwa Engkau telah memberikan hari ini, kesempatan hari ini untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang memberi hidup. Kami percaya firman-Mu adalah bisa menegur jika kami salah. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan ketika kami lemah. Dan kami percaya firman-Mu akan menuntun kami semua dalam jalan yang benar. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami oleh pekerjaan Roh Kudus. Jauhkanlah segala gangguan yang dapat atau akan menghalangi kami mendengar suara-Mu. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima firman-Mu, iman untuk mempercayai, dan berikan keberanian diri kami, pribadi kami, untuk melakukan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui pemberitaan firman hari ini, kami semakin mengenal Juru Selamat kami, semakin mengasihi, dan semakin rindu dalam kekudusan yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu saat ini untuk membawa firman-Mu dengan kejelasan. Dan ini adalah kata-kata-Mu, kata-kata hati-Mu, bukan kata-kata. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudari, Bapak-bapak, Ibu, di dalam Roma 16,
Paul berkata bahwa dahulu kita menyerahkan diri kita kepada dosa. Sekarang kita dipanggil untuk menyerahkan kebenaran. Kalau dilihat dari Roma 6:19 ini, Pak Paulus menggunakan bahasa yang menunjukkan tindakan yang terus-menerus. Bukan hanya satu kali terus stop. Kudusan bukanlah peristiwa satu kali, melainkan perjalanan seumur hidup. Kehidupan yang kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan berulang-ulang. Sebuah contoh, tadi saya lihat pemain piano di sini, itu kan dia nggak jadi ahli satu hari, ya kan? Kamu latihan terus, ya kan? Seorang atlet juga, kalau kita lihat sepak bola dari Piala Dunia beberapa kali, mereka akan selalu mungkin 12 jam berlatih. Itu bukan berarti hanya di lapangan, tapi juga untuk menguatkan tubuhnya dan segala macam. Menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang yang mampu dan menekan dirinya, melupakan hal-hal lain dengan satu fokus adalah untuk menjadi seseorang atlet, seseorang pianis yang sangat hebat. Demikian pula kami semua, seorang Kristen tidak bertumbuh kudus hanya karena satu kali mendengarkan khotbah. Karena kekudusan dibangun melalui ribuan keputusan kecil untuk taat. Ribuan keputusan kecil kita sendiri untuk taat. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Secara pribadi saya harus mau memberikan ini contoh diri saya sendiri. Semuanya punya ini kan ya? Satu pertanyaan. Pagi hari begitu bangun, tangan kemana? Ini saya ya, bukan kalian, ini saya. Ini suatu hal yang masih lemah di diri saya. Begitu saya bangun, saya udah mikir, kepala saya sudah jalan, oke, saya hari ini harus email ini, harus bertemu dengan ini, dan segala macam. Langsung meraih telepon genggam, membuka pesan. Saya mikir, siapa yang menangkan malam? Ya, membaca berita, cerita, atau melihat media sosial. Apakah Pak Niko sudah post di IG? Coba saya lihat. Padahal sebelum menghadapi dunia, jiwa kita terlebih dulu diperlukan untuk bertemu dengan Tuhan. Ini adalah suatu tindakan kecil, tapi sangat penting sekali. Kita sebagai manusia, kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di salib dan karyanya yang berikan kita kehidupan kekal. Bayangkan betapa besar perubahannya jika setiap pagi kita melakukan hal ini. Bangun langsung membaca firman Tuhan dulu dan berdoa. Walaupun hanya 15 menit, 10 menit, atau mungkin 3 menit. Kebiasaan kecil itu dapat mengubah arah kehidupan kita untuk minggu depan, bulan depan, dan bertahun-tahun lagi. Rutin saya setiap pagi, begitu saya bangun, saya ambil telepon saya. Lalu di belakang ini saya pakai stiker Tesalonika 1 Tesalonika 5:11. Pray without ceasing. Berdoalah tanpa berhenti. Itu saya lihat, itu saya bilang oke. Saya ke bawah dulu, bikin kopi, terus saya ambil Alkitab. Kadang-kadang lupa, ya kan? Tapi kalau dimulai secara serius dan kita betul-betul kira-kira kita semuanya
saya perlu menguduskan diri saya karena apa yang seperti sudah diperintahkan oleh Tuhan, ya kan, di Imamat 19:2 atau 1 Petrus 1:16. Bahasa Inggrisnya, be holy for I am holy. Sucilah karena aku suci. Saya akan lompat ini ya ke Filipi 2 12 sampai 13. Kerjalah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kita dipanggil untuk bekerja. Untuk bekerja berarti bertanggung jawab. Tetapi Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau dilihat di sini, ini luar biasa sekali karena ini ada keseimbangan yang indah sekali. Kita berusaha, tetapi Roh Kudus yang memberi kuasa. Apa artinya itu? Kita nggak akan kalah. Kalau kita berusaha, Roh Kudus akan selalu mendampingi kita dan mendorong kita semua. Jadi itu tadi poin pertama, kekudusan bertumbuh melalui kebiasaan yang kita bangun dengan Roma 6:19. Poin yang kedua, ketaatan membutuhkan iman. Ketaatan membutuhkan iman. Ini saya akan membawa atau mengambil contoh dari Ibrani 11:8. Ibrani 11:8. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Ibrani 11:8 berkata, karena iman ia, bukan karena, ini masih ingat kan ya, Ibrani ini kita berbicara mengenai Abraham ya. Karena iman ia, yaitu Abraham. Bukan karena Abraham mengerti segalanya, bukan karena jalan yang mudah, melainkan karena ia mempercayai Tuhan, pribadi yang memanggil, karena dia sangat taat sekali. Kan di Ibrani 11:8 itu kan Abraham diperintahkan untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke tempat asing. Kita juga kadang-kadang harus berdoa ketika kesempatan diberikan kepada kita, tapi kita kan tidak tahu apa akhirnya, apa hasilnya. Tapi ia tidak melihat ujung perjalanannya, apa akhirnya di mana. Tapi Abraham, dia tetap. Seringkali pada waktu seperti itu kita selalu menanyakan kepada Tuhan, berdoa, aduh Tuhan, itu nanti jadinya apa di sana? Saya tidak tahu. Berikan dong peta kepada saya jadi saya bisa lihat perjalanannya. Namun Tuhan biasanya meminta kita untuk melangkah dulu dalam iman, dan tidak menanyakan kepada dirinya, tapi taat. Iman berkata, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tapi saya percaya kepada-Mu. Waktu saya dari Los Angeles ke sini itu saya berhenti di Taipei dulu untuk 2 jam. Sesudah itu dari Taipei ke Jakarta. Dan itu selalu
pesawat terbang ini begitu China Airlines begitu sampai dekat antara Singapura dan Indonesia, turbulensinya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi kami semua yang di pesawat itu merasakan bahwa kita akan oke. Karena kita tahu, karena saya sudah melakukan perjalanan ini berapa kali dan turbulensi itu hanya di daerah situ saja. Dalam kehidupan itu kita seperti itu juga. Kita tidak tahu turbulensi kita jatuhnya berapa. Kadang-kadang rencana kita yang sudah kita pikirkan, yang sudah kita rencanakan 1 tahun yang lalu berubah, atau kesehatan terganggu, keuangan menekan, pergumulan di dalam keluarga. Di saat-saat seperti ini, bagaimana iman kita? Apa kita percaya bahwa Tuhan itu yang betul-betul memegang kendali? Tuhan tidak pernah kehilangan arah. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Inilah hal-hal yang kita mesti ingatkan dan pikirkan. Ketaatan itu mahal. Iman kita semua akan terlihat dengan nyata ketika kita memilih kejujuran meski ada resiko. Kejujuran meski ada resiko. Apa contohnya ini? Seseorang bekerja di perusahaan, terus bosnya mengatakan, kamu ganti deh itu nomornya, bilang aja kita rugi hari ini, bulan ini. Ini bos kamu sendiri. Apakah kita memiliki kejujuran atau kita siap dengan resikonya untuk taat? Iman akan terlihat dengan nyata ketika kebiasaan kita untuk mengampuni meski hati masih terluka. Ini sering kali mestinya terjadi ya untuk kita semua. Apakah itu dengan teman, dengan pekerja-pekerja yang di tempat kita bekerja, mungkin dengan keluarga, dan mungkin dengan istri dan suami. Apakah kita akan taat dan mau mengampuni meski hati kita masih terluka? Kita harus melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Dia taat sampai dia mati di salib. Ketaatan atau iman akan terlihat dengan nyata ketika tetap setia meski kita tidak dihargai. Apakah kita tetap setia meski kita tidak dihargai? Dan ini biasanya banyak ya di pekerjaan-pekerjaan, kita sudah kerjanya 18 jam melakukan proyek yang besar sekali, tapi kita tidak mendapat penghargaan atau tidak dihargai atas kerja kita. Iman akan terlihat dengan nyata ketika kita tetap percaya meski belum melihat jawaban doa. Saya ada teman yang ada cancer. Dia sudah 2,5 tahun dengan cancer. Dia berdoa selalu, kami berdoa,
study group kita berdoa untuk dia. Dan kita melihat betapa hidupnya itu sengsara sekali karena harus pergi ke dokter, terus nggak bisa kerja, dan hanya istrinya harus bekerja sekarang. Tapi setiap kali saya berbicara dengan dia atau teman-teman, itu bukannya dia marah kepada Tuhan, tapi gembira sekali. Dia bilang ke saya sebelum saya kemari seminggu yang lalu, dia mengatakan bahwa Adi, I can't wait, saya tidak bisa tunggu untuk bisa dapat melihat secepatnya, karena dia sekarang diberi waktu sekitar 1,5 tahun. Kegembiraannya, kesukacitaan hatinya, waktu saya menulis ini, pikiran saya hanya pada dia, karena imannya nyata sekali. Imannya nyata sekali. Meskipun kita semua berdoa untuk mujizat, ya, karena Tuhan akan bisa, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau, dia bisa disembuhkan. Karena itu saya ada 2 pertanyaan yang akan, apakah ini penting pertanyaannya? Ya mungkin, tapi mungkin bisa seksama nanti atau dipikirkan, dimeditasi. Ketika ketaatan terasa berat, inilah yang harus kita tanyakan pada diri kita pribadi sendiri untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah saya percaya bahwa perintah Tuhan itu benar? Apakah saya percaya bahwa perintah Tuhan itu benar? Yang kedua, apakah saya percaya bahwa janji-janji Tuhan dapat dipercayai? Apakah saya percaya bahwa janji Tuhan dapat dipercayai? Sebagian besar pergumulan kita bukan karena kurang pengetahuan. Sebagian besar pergumulan kita bukan karena pengetahuan firman, melainkan karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena kita, saya bisa melakukan semua. Kurang kepercayaan kepada Tuhan yang mengucapkan, yang memberikan firman. Poin nomor 3, sukacita dalam kekudusan. Roma 14:17. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17. Sekarang kita akan sampai pada hasil yang saya betul-betul lihat ini indah sekali. Adalah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang bisa mendapatkan sukacita apapun yang kita lakukan, apapun yang akan terjadi terhadap kita. Hidup kudus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dosa selalu merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semua merasakan hal ini. Kalau kita berdosa,
kita tahu bahwa persekutuan kita atau hubungan kita dengan Tuhan agak stres. Tetapi kita hidup dalam ketaatan, kita akan menikmati hubungan yang semakin intim dengannya. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada berjalan dengan dekat, dengan intim, dengan juru selamat kita. Dunia berkata, bahagialah orang yang bebas melakukan apa yang diinginkannya. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Ketaatan bukan musuh sukacita. Ketaatan adalah jalan yang menuju sukacita yang sejati. Seringkali, setiap kali Roh Kudus menolong kita berkata tidak pada dosa, ya kan, kadang-kadang kita bilang, saya lakukan enggak? Enggak. Dan dia mengatakan iya kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang mengatakan, oke, terima kasih Roh Kudus. Saya tidak melakukan jalan yang kiri, tapi saya tetap sudah diberikan. Dan kemenangan seperti ini itu bukan membuat kita sombong, tapi lagi melainkan semakin mengingatkan kita bahwa Roh Kudus di dalam kita, dia kan yang menuntun kita setiap langkah, dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak hidup hanya untuk hari ini. Kita sedang berjalan menuju rumah yang telah dijanjikan oleh Tuhan, menuju rumah yang kekal. Yesus mengatakan bahwa kita sudah disiapkan rumah di surga untuk kita semua. Suatu hari kita akan melihat Kristus di depan kita. Dan itulah pengharapan yang memberikan kita kekuatan untuk tetap setia. Karena semakin kita menikmati Tuhan, semakin kecil daya tarik dosa di diri kita. Ini indah sekali. Berjalan di dalam ketaatan, berjalan memusuhi dosa, kita akan menikmati Tuhan. Dan setiap kali kita melihat di dunia ini, kita akan selalu mengatakan, ya, itu bukan untuk saya. Karena hidup saya sudah dikuasai oleh Yesus Kristus. Kekudusan yang bertahan lama tidak lahir dari rasa hanya karena takut, tetapi dari hati yang menemukan sukacita yang jauh lebih besar di dalam Kristus. Saudara-saudara, kekudusan tidak dibangun dalam satu hari. Kekudusan dibentuk melalui ribuan keputusan untuk taat. Kekuatan itu ditopang oleh iman dari Tuhan yang setia kepada kita. Dan kita berjalan dalam kekudusan. Dan kita menemukan sukacita yang sejati. Sukacita karena hidup dekat dengan Tuhan. Persekutuan yang luar biasa sekali. Sukacita karena berjalan dalam kehendak-Nya. Dan sukacita karena mengetahui bahwa suatu hari kita akan bersama-sama Kristus selama-lamanya. Dan untuk ini saya sebagai penutup ingin mengajak untuk kita semuanya bersama-sama melakukan hal-hal yang praktis untuk hari-hari mendatang dan minggu-minggu mendatang. Nomor 1, pilih suatu kebiasaan rohani yang perlu dibangun atau diperbaiki dalam pribadi sendiri-sendiri. Saya masih, foto genggam saya masih betul-betul
pilih satu kebiasaan rohani yang perlu dibangun atau diperbaiki. Nomor 2, identifikasi satu area di dalam hidup yang membutuhkan langkah iman. Identifikasi satu daerah di dalam kehidupan yang membutuhkan langkah iman. Nomor 3, carilah sukacita yang lebih besar di dalam Kristus daripada di dalam hal-hal dunia, keduniaan. Carilah sukacita yang lebih besar di dalam Kristus daripada keduniaan. Karena, saudara-saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita ingin hidup kudus. Rindu sekali untuk itu, karena kita tahu setiap hari kita akan selalu kesandung semuanya, fall short of the glory of God, ya kan? Dan semakin kita hidup kudus, semakin kita menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan itulah yang kita harus lakukan bersama-sama. Dan itulah yang akan saya doakan untuk Gospel Grace Jakarta dan semua umat Kristen di seluruh dunia. Mari kita berdoa.